pemeriksaan radiologi apa untuk digunakan pada sistem gastrointestinal. Oke, kita mulai. Nah, ini modalitas yang digunakan ya untuk pemeriksaan radiologi. Mungkin kalian udah tahu ya, ini kita basicnya dulu ya awal. Untuk memeriksa kelainan-kelainan di gastrointestinal ya, yang peralatan yang kita gunakan ini ada X-ray abdomen ya. Dia X-ray abdomen itu sama seperti X-ray biasa ya, dia cuman dia sentrasinya di abdomen. Ya, ini akan menghasilkan nanti kita sebut dengan foto polos abdomen. Ya. Kemudian modalitas yang berikutnya adalah ultrasound atau USG. Ini sama alatnya seperti yang digunakan oleh dokter obgyn. Ya. Cuman yang kita nilai berbeda. Kalau di kandungan kita hanya menilai uterus dan organ aneksa. Ya. Nah, kalau untuk menilai sistem gastrointestinal kita melihat organ-organ di dalam abdomen, ya. Misalnya mungkin hepar, ya, mungkin organ-organ lainnya seperti ginjal, ya, seperti spleen, seperti VU, ya. Oke, ini kalau untuk melihat udara usus itu mungkin agak sulit ya, Dek, kalau tidak ada dijumpai massa di gastrointestinal. Kalau secara normal kita hanya melihat bagian dari lumen dari usus dan udara-udaranya, ya. Kemudian abdominal CT scan, ya, atau CT scan abdomen. Ini mungkin kalian pernah lihat ya, mungkin ada sebagian pernah lihat atau pernah dilakukan CT scan, ya. Di sini kita lebih jelas ya untuk melihat organ-organ ya yang berisi udara, ya. Misalnya untuk melihat gaster, untuk melihat usus besar, usus halus, untuk melihat rektum, sigmoid, ini lebih jelas dengan abdominal CT scan. Nah, biasanya kalau kita untuk melihat organ-organ yang berisi udara dengan menggunakan CT scan abdomen, biasanya kita suruh pasiennya untuk meminum kontras. Ya, untuk meminum kontras gunanya apa? Agar kita bisa membedakan dengan organ lain dan kemudian untuk supaya kelainannya itu jelas terlihat kalau dengan kontras, ya. Jadi biasanya kalau dia kelainan di abdomen kita menggunakan dua kontras, kontras minum dan kontras intravena. Ya. Jadi kita menggunakannya dua kontras. Oke. Nah, kemudian radiologi ini selalu berkaitan dengan anatomi ya, Dek, ya. Ya, kita tidak bisa lepas dengan anatomi. Ya, mungkin kalian udah tahu ya ada atlasnya ya. Nanti tinggal baca aja hepar di mana. Ya, kemudian spleennya di mana, gaster di mana. Habis gaster itu ada apa? Ada silup, ada bulbus duodeni, ada duodenum, yeyunum, ileum, ya. Masuk ileosekal, masuk kolon ascendent, flexura hepatica, kolon transversal, flexura lienalis, kolon descendent, masuk sigmoid, masuk rektum, ya. Oke, nanti mungkin bisa belajar dari atlas ya, dia. Oke. Nah, ini kita belajar dulu anatomi ya, dia. Kita awal dulu ya. Karena apa? Kalau kita tahu anatomi normal, yang kelainannya kita udah gampang untuk melihat. Tetapi kalau kita tidak tahu anatomi normal, kita tidak bisa melihat yang abnormal, ya. Ya, mungkin traktus urinaris kalian saya yakin udah tahu ya. Itu dari esofagus, masuk gaster, masuk silup, duodenum, ya, masuk small intestine, ya, masuk ileosekal, kemudian masuk usus besar atau kolon, ya, kemudian berakhir di rektum dan anus, ya. Nah, kalau di foto polos ini yang tadi hasilnya yang tadi dengan foto polos abdomen ini ya, Dek, ya. Yang tadi awal itu ada 3 alat tuh ya. Hasilnya kalau dia di foto polos abdomen ini. Ya. Nah, sebaiknya memang kalau di foto polos abdomen itu supaya kelihatan dengan jelas memang perlu kita lakukan persiapan. Nah, kalau kita tidak lakukan persiapan, misalnya foto situ, apa hasilnya? Nanti akan banyak udara usus yang prominent dan fecal mass yang akan menyulitkan kita untuk membaca hasil foto. Ya.
Ini ilustrasinya ya Dek ya, ini liver ya, kalau di foto polos ya, ini spleen, ini kontur ginjal kiri, kontur ginjal kanan, ini psoas line ya, ini preperitoneal fat line ya, di sini ada descending colon, transversal colon, kemudian ada ascending colon ya, di sini ada rectum, sini ada sigmoid ya, kira-kira begini ya. Jadi harus tahu anatominya dulu. Kalau kita udah tahu anatominya di mana letaknya, itu tidak susah untuk kita melihat kelainannya. Nah, oke, kita masuk ke bagian radiologi ya. Foto digunakan untuk apa? Untuk melihat gambaran udara usus, gambaran jaringan lunak, atau kita sebut dengan soft tissue, ya, misalnya preperitoneal fat line, psoas line, yaitu kita nilai. Misalnya preperitoneal fat line-nya itu sudah nggak bisa kita lihat lagi, itu bisa, misalnya kita curiga ke arah suatu perforasi, misalnya. Atau psoas line-nya nggak bisa kita ikuti, misalnya kita dapat menduga itu ada suatu massa di psoas line, ya, karena normalnya dia akan nampak, dia terlihat, ya, garisnya itu. Kemudian gambaran organ intraabdominal ya, kalau dari foto polos memang agak susah ya. Oke, yang tadi sudah kita sudah kita jelaskan ini, ya, ini kontur ginjal, ini. Nah, maksud saya tuh ada yang cat kayaknya tuh. Ya, ini kontur ginjal kanan, kontur ginjal kiri, ini hepar ya. Nah, oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi gambaran organ intraabdominal yang kita bisa nilai, hepar, spleen, renal, tractus urinarius, dan genitalia. Ya, tetapi secara foto polos ya, itu mungkin tergantung dia kebiasaannya melihat foto ya, Dek. Mungkin kalau kalian agak kalau masih mahasiswa mungkin agak susah ya. Oke. Misalnya bisa juga kita nilai apakah heparnya itu membesar atau tidak sebenarnya dari pemeriksaan foto polos ya. Tetapi itu saya bilang tadi itu tergantung jam terbang dia membaca foto. Mungkin kalau udah radiolog dia tahu, oh ini curiga ke arah hepar membesar karena ini. Kalau mungkin mahasiswa agak susah ya. Nah, ini contoh foto polos ya. Jadi foto polos itu sebenarnya kalau dari kasus pada tractus urinarius itu yang sangat berguna itu adalah untuk melihat adanya ileus biasanya. Ya. Nah, foto polos untuk melihat adanya ileus baik itu obstruktif ataupun paralitik ya, biasanya kita gunakan 3 posisi. AP, IREK, dan LLD. Ya, kalau pada anak-anak dia cukup 2 saja. Kalau pada bayi, karena bayi nggak mungkin kita berdirikan dan tidak mungkin kita suruh dia miring. Ya, biasanya kita gunakan foto AP, kemudian foto AP dengan sinar horizontal, sinarnya dari samping. Ya, untuk menilai apakah si bayi ini ada yang kita curigai terjadi suatu ileus. Ya, kalau dia dewasa bisa kita posisiin ya. Jadi ini AP, ini IREK, ini LLD. LLD untuk AP kita lihat distribusi udara usus ya. Kalau IREK kita lihat ada tidaknya airfoot level. Kalau LLD kita lihat ada atau tidaknya free air. Ya, jadi ini posisinya ya. Supine sinar dari hara vertikal dan proyeksi antero-posterior. Ya, antero-posterior. Artinya apa? Pasiennya tidur. Ya, pasiennya tidur. Saya rasa udah tahu ya, pernah ini sama kayak posisi torak deh, foto torak, AP dan PA. Kan kalian ada skill lab ya? Udah skill lab kan, Dek, foto torak? Sudah? Halo? Belum. Udah kan? Foto torak udah kan, yang skill lab posisi AP dan PA. Posisi PA kan udah kan? PA sinar dari posterior, film di anterior, udah kan? Kalian semester berapa? 5, Dok. Udah kan? Udah skill lab foto torak kan? Blok respirasi. Oh, udah, Dok. Online, Dok. Oh, online. Oh, ya, tapi ada dijelaskan kan posisi AP bagaimana, PA gimana kan? Ya, Dok. Ada tuh dia, ada kan? Ya udah. Ini sama juga kayak abdomen.
Ya, itu sama. Kalau dia AP berarti pasiennya itu tiduran. Pasien tiduran, kemudian filmnya di belakang, ya. Kemudian sinarnya dari atas. Ya, makanya disebut dengan antero-posterior. Bisa juga pasien posisi duduk, setengah duduk, berdiri jika memungkinkan. Tetapi kalau biasanya kalau udah kasus ileus, itu pasien sangat kesakitan ya. Ya, tidak usah kita paksakan dia untuk berdiri. Ya, bisa kita lakukan tiduran. Ya, ini kita lihat, ini kasusnya dia udaranya sangat prominen ya, Dek ya. Ini ada kasus, ini lihat nggak kursor yang saya tunjuk? Nampak? Nampak, Dok. Ya. Nah, ini posisi AP, kita lihat udara ususnya sangat prominen ya. Kemudian dia ada penebalan dan ada penebalan dinding. Ya, kemudian tapi distribusinya masih sampai rektum ya, Dek ya. Masih sampai rektum. Kemudian kita bikin irek. Nah, barulah di sini kelihatan airfoot level. Ini dia. Dia airfoot levelnya step ladder. Dia seperti tangga. Dia bertangga-tangga. Nah, ini ada ini. Nampak nggak ini? Ini. Dia multiple kan? Ini, ya. Dia ada airfoot level. Ada cairan dan ada udara di lumen usus itu. Ya, karena adanya obstruksi di sini. Baik bisa itu parsial maupun itu obstruksi yang total. Ya. Kemudian kita lakukan LLD, pasien miring ke kiri. Ya. Pasien miring ke kiri, kita melihat ada atau tidaknya free air. Free air itu apa? Udara di luar lumen usus. Ya, ini tidak ada. Oke. Kenapa nggak RLD, Dok? Kan gitu. RLD saja. Kenapa, Dik? Karena nanti overlapping dengan udara gaster. Ya, oke. Ini contoh ya, Dek. Ini contoh pada kasus anak-anak. Ya, ini nggak usah kita bikin sinar horizontal, kita udah lihat ya, Dek ya. Nah, udah lihat. Nah, yang tadi ini kasusnya adalah parsial ileus obstruktif ya, Dek ya. Karena apa? Parsial, karena distribusinya masih sampai pelvic minor atau sampai rektum. Artinya apa? Pasase udaranya masih lewat. Ya, walaupun ada obstruksi di sini. Ini kalau kita lihat dia proyeksi usus halus. Ya, karena dia di tengah. Ya, kalau usus besar kan kita bayangkan tuh seperti bingkai. Usus besar tuh letaknya di luar. Ini usus besar, dia seperti bingkai. Usus halus dia dalamnya gambarnya, ya. Nah, yang airfoot level ini kita lihat di mana? Di usus halus. Ya, jadi ada obstruksi di sini. Ya, tetapi dia parsial, artinya apa? Dia masih bisa melewati sampai ke rektum. Masih bisa lewat dia. Oke, nah kasus berikutnya ini ileus obstruktif yang total ya. Kenapa kita bilang total? Karena kalau kita lihat dari foto supine, ini udaranya tidak mencapai distal atau nggak capai rektum. Ini rektum kan harusnya sini ada gambaran udara seperti yang di sini tadi ini. Ini kan udara di rektum. Nah, sementara di kasus berikutnya ini kita tidak ada udara. Kalau kita lihat nih, tengok ususnya ada besar-besar ya, Dek ya, ada penebalan dinding nih, tengok dindingnya. Ini normalnya dia nggak nampak yang putih-putih ini. Ini kan dindingnya. Artinya apa? Di sini dia ada proses inflamasi di dinding ini sehingga dia meregang. Ya. Dia melebar-lebar di sini, makanya dia nampak penebalan dinding usus. Oke, nah kemudian kita foto irek. Kita posisikan pasiennya baik itu setengah duduk atau gimana. Nah, ternyata ada airfoot level yang step ladder. Ini. 1, dia kayak tangga. 2, 3. Ya, yang kayak ide seperti tangga dan jumlahnya biasanya lebih dari 5. Dan dia kecil-kecil. Itu nanti yang bedakannya dengan paralitik. Ya. Kok paralitik, step ladder-nya ini dia lebih besar-besar dan biasanya dia tidak lebih dari 5 biji nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini udah banyak ya, bertangga-tangga. Ya, nah biasanya paralitik itu tidak step ladder. Ya, tidak begini. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah suatu ileus obstruktif yang total. Ya, yang total deh ini. Letak apa? Letak tinggi karena kita lihat dia lebih dominan yang usus halus. Ya.
Oke, kenapa kita perlu menjelaskan letak tinggi atau letak rendah? Karena nanti tindakan yang dilakukan oleh bedah itu akan berbeda. Nanti mungkin bisa kalian dengarkan nanti penjelasan dari dokter bedah, mungkin ada ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan step ladder appearance. Nah, ini nampak ya, kayak tangga ya, Dek ya. Satu, dia bertingkat-tingkat. Ya, kalau sudah kelihatan ini pada foto, ini adalah suatu ileus obstruktif. Ya, di luar apa itu penyebabnya, ini kita sebut dengan ileus obstruktif secara radiologi. Dia step ladder. Oke. Nah, ini SBO, contoh SBO, dan ini contoh yang normal ya. Kita lihat dia ada dilatasi. Ya, herringbone appearance. Nah, ini ya. Kita lihat nampak nggak, Dek? Seperti tulang ikan herring ya. Jadi memang radiologi ini banyak imagingnya ya, Dek ya. Ya, banyak disamakan dengan gambaran yang lain gitu. Ini dia dibilangnya herringbone appearance ya. Ini duri tulang ikan herring. Ini adalah duri-durinya. Nah, ini tulang ikannya, ini adalah duri-durinya ya, makanya sebut herringbone appearance. Ya. Oke, kemudian ini LBO, ini yang usus besar, large bowel obstruction. Ya. Oke. Ini juga ada dilatasi ya, tetapi tidak tampak gambaran herringbone itu. Itu hanya di usus halus. Ya, ini coba tengok, ini ada dilatasi dari dinding. Ya, menebal, kemudian ini ada penebalan dinding ya. Izin, Dok. Dia ada jarak. Yuk, kenapa? Izin ke kamar mandi, Dok. Oh, silakan. Ya. Oke, ini kita bandingkan dengan yang normal. Normal dia begini, ya. Kita lihat ini ada gaster masuk. Ini kolon. Nah, normalnya begini. Nah, kalau ada ya, your internet connection is unstable. Coba, oke. Ya, halo, masih dengar, Dek? Ya, nggak ada yang jawab ya? Masih, Dok. Masih ya. Mengerti nggak? Karena ini banyak sekali, Dek. Saya lebih biar kalian mengerti gitu loh. Ya, karena teori mungkin bisa kalian baca kali ya. Ya, karena radiologi itu harus dengan foto belajarnya, nggak bisa teori aja. Oke, kita lanjut ya. Kenapa nggak bisa nih, Ren? Nah, ini udah tadi. Nah, ini beda letak tinggi sama letak rendah ya, Dek. Ya. Kalau kita sebut letak tinggi itu artinya obstruksinya itu di usus halus ya. Kalau letak rendah itu obstruksinya adalah di usus besar ya, karena dia bermuaranya kan ujungnya ke rektum. Ya. Nah, jadi ini gambarannya. Ya, ini gambarannya. Kalau usus halus ini dia yang di tengah dia dilatasi. Ya, menebal-nebal ini yang di pinggir. Ya, oke. Nah, ini contoh ileus paralitik ya. Biasanya disebabkan oleh malfungsi dari saraf dan otot sehingga menyebabkan gangguan dari gerakan usus. Ya, gambarannya gimana? Dia bisa berupa hanya dilatasi aja, dia melebar. Ya, ususnya ini melebar. Ada penebalan dinding, ya. Kemudian, nah ini nggak dimasukin pola ya, bentar ya. Dan kemudian kalau kita foto erect, dia akan ada effort level yang seperti tadi, tapi tidak step ladder, dia tidak bertangga. Ya, tahu kan Dek gambaran yang tadi ini pola dimasukkan. Nah ini, nah kalau ini kan dia bertangga, itu dia nggak bertangga, dia sejajar Dek. Nah kayak gini, yang ini nggak ada di bawah ini. Jadi dia sejajar gini semuanya. Step laddernya tapi dia sejajar, ya tidak
airflow levelnya sejajar tetapi tidak step ladder. Kalau dia ada step ladder bertangga gini, ini berarti obstruksi, bukan paralitik. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah kelainan yang sering kita jumpai adalah pneumoperitonium ya. Biasanya pada kasus-kasus pasien yang trauma ataupun dia post operasi. Ya, post operasi biasanya dokter post operasi laparotomi biasanya pasien di foto abdomen untuk apa? Mereka untuk mengevaluasi apakah ada pneumoperitonium pasca operasinya. Ya, ini dia. Ini dia normalnya, ini tidak ada. Udara yang berbentuk begini di diafragma itu tidak ada. Kalau di kanan ada udara tetapi tidak berbentuk garis begini. Dia udaranya udara gaster. Ya, beda udara gaster dengan udara bebas di pneumoperitonium ya. Pneumoperitonium ini ya, Dek ya, udara. Ini di atas ini lihat yang putih, ini diafragma yang saya tunjuk. Nah, ini sebelah kiri, ini yang putih adalah diafragma. Nah, di sini ada udara kan, ada udara itu kan kalau di ronsen dia warna hitam ya. Dia warna hitam. Nah, ini normal ya tidak ada di sini. Ya, setelah kita lakukan pemeriksaan foto, biasanya dari foto torak dia udah kelihatan ya. Ada udara di bawah diafragma. Ini adalah keadaan yang tidak normal. Oke, ini tidak normal. Ya. Nah, ini harus segera kita laporkan ke dokter ahli bedahnya untuk mereka lakukan baik itu tindakan maupun itu cuman observasi saja tergantung berat ringannya klinis dari pasien. Ya, jadi ini sebagai radiolog kami melaporkan ini ada suatu pneumoperitonium. Ya, apalagi kalau pada kasus pasien trauma. Ya, kalau contoh ini nih kasus pasien trauma, ini ada emfisema ya. Emfisema di dinding dada kiri, ada gambaran udara, ini juga tidak normal ada di sini. Ya, ini tidak normal. Ya, ada udara, tengok sebelahnya dia bagus ya. Ini ada udara. Ini pasien post trauma. Ini yang kita laporkan ke dokter klinisinya. Oke, ini contoh pneumoperitonium. Ya, ini contoh ileus disertai dengan pneumoperitonium. Ya, ini kita lihat nampak kan, Dek, ada udara di bawah diafragma kanan. Harusnya di sini ada organ hepar, dia tidak ada udara di sini. Ya, ini yang saya bilang udara normal yang gaster. Nah, kalau dia bentuk begini, dia bulat begini, tidak seperti garis gini, ini udara gaster. Bisa saja kan dok, ada udara bebas di situ, bisa aja ada. Tetapi dia biasanya di atas gaster ini, dia bentuknya sama seperti ini. Ini. Dia berbentuk garis begini. Tidak berbentuk bulat begini. Nah, ini dia. Ya, ini ada udara di hemidiafragma kanan, ya. Kemudian ini usus-ususnya kalau kita lihat ini sudah menebal, ya. Ya, udara ususnya prominent tapi ada dinding yang menebal. Nah, ini contoh juga. Ini contoh juga pneumoperitonium yang bilateral. Dia ada di kanan dan ada di kiri. Nah, kita lihat coba udara ususnya gimana gambarnya, Dek? Normal nggak? Halo? Ini berarti ngantuk nih. Halo, nggak ada yang jawab ya? Dek? Nggak ada yang jawab? Halo? Ya, dok. Ini udara ususnya normal nggak? Tidak, Yang dok. saya kursor ini? Hah? Normal atau tidak, Dek? Yang saya jelaskan tadi? Ya, nggak ada yang tahu ya? Gimana saya mau lanjutkan kalau sampai sini kalian belum ngerti? Normal nggak kira-kira? Hah? Siapa yang bisa jawab? Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa. Tidak, dokter. Hah? Siapa bisa jawab? Sebutlah namanya. Namanya siapa, Dek? Saya Agustina. Agustina. Tidak normal, dok.
Nggak normal, betul. Kenapa Gustina bilang nggak normal ini? Itu kelihatannya seperti ada dilatasi. Ada apa, Dek? Dilatasi. Dilatasi, benar. Terus apa lagi yang Agustina lihat? Terus itu udaranya tidak sampai ke rongga pelvis. Betul, tidak sampai ke rongga pelvic minor atau tidak sampai rektum. Betul, apalagi? Yang tadi saya jelaskan, dia Penebalan dinding. Oke, benar. Dia ada penebalan dinding ini ya, ada celah yang putih ini adik ya, betul. Terus apa lagi yang paling khas? Herringbone. Oke, ada Erfurt level yang step ladder ya kan, Dek? Atau yang tadi kamu ini herringbone appearance ya, dia usus halus ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Yang paling bahaya ada, ini yang saya tunjuk. Pneumoperitoneal. Oke, benar. Ada pneumoperitoneal ya. Jadi komplikasi dari ileus obstruktifnya. Ya. Oke, ini juga contoh yang lain. Dia ada pneumoperitoneal. Ini dia udah bilateral ya, Dik ya. Sampai ke bawah. Nampak ya, Dik ya? Pneumoperitoneum ini luas. Ya kan? Luas dia. Nah, kalau yang ini dia cuma di subdiafragma kanan. Ya, nah kemudian kita lakukan foto LLD. Ada dia di sini kan, Dek? Sampai ke pelvic kan, Dek? Nah, ini dia. Ini luas ya. Pneumoperitoneum ini biasanya langsung buka sama orang bedahnya. Oke, jadi udah ngerti ya. Nah, yang kelainan kedua adalah volvulus. Ya, volvulus itu organ yang terpelintir ya, Dek ya. Nah, ini contoh volvulus ya. Apa namanya ini, Dek? Ada coffee bean sign. Tahu coffee bean, Dek? Pasti tahu kan, yang sering ngopi. Ada kan, Dek? Yang suka ngopi siapa? Iya, Dok. Ah, si Asian suka ngopi. Bisa bayangkan ini suatu coffee bean sign. Bisa? Iya, Dok. Ini dia gambarannya. Jadi ini gasternya, Dek, terpelintir. Ini kasus urgent. Ya, ini disebut dengan coffee bean sign. Jadi kok udah dapat kayak gini, ada gambaran kopi bean sign di perut ini. Nah, inilah dia, Dek. Ini dia realnya saat operasi, tengok nih. Realnya saat operasi, ini foto polosnya. Ya. Oke, nah ini dia ada kopi. Sama kan, Dek? Coffee bean shape. Ya. Jadi memang radiologi itu penuh dengan imaging. Ya, banyak sign-sign-nya, Dek. Sign-nya itu sangat banyak dan dia untuk untuk mengingatnya kita samakan dengan yang lain yang sama gitu. Misalnya kayak tadi. Coba kita lihat tadi. Nah, ini kayak bentuk kopi kan? Kayak biji kopi kan? Ada ininya. Nah, inilah dia tadi. Nah, coffee bean sign ini dia. Ini bentuk coffee bean sign atau coffee bean shape. Ya. Ini contoh sigmoid volvulus ya, yang terpelintir adalah kolon sigmoid. Nih dia sigmoid. Ini rektum, habis itu sigmoidnya gede kali. Nah, ada penyumbatan di sini. Jadi dia membesar nih seperti bentuk kopi. Ya, ini coffee bean shape. Oke. Sorry. Kemudian ini ada lagi Northern exposure sign. Ya, nanti bisa baca-baca ya, Dek ya. Nah. Oke. Kemudian ini yang paling sering ya, Dek ya. Ini adalah kelainan yang paling sering, terutama pada anak, adalah HPS, hipertrofi pyloric stenosis. Ya. Ini kita termasuk lumayan kita dapat kasusnya di Adam Malik ya. Biasanya klinisinya menyuruh kita untuk USG. Ya, untuk USG apakah ada pyloric stenosis? Emang bisa, Dok? Ya bisa. Ya, kalau pada anak itu modalitas utama yang kita gunakan adalah USG. Ya, tidak terlihat dengan jelas dengan USG baru kita lakukan foto CT scan ataupun foto.
Ya, biasanya pertama kita lakukan USG. Ya, jadi pyloric stenosis itu adalah penyempitan dari lumen pylorus. Ya, jadi ini dia. Normal kan ini tidak begini ya, Dek. Ini nyambung ya, begini. Dia ada penyempitan. Ya, ini cuma ukuran normalnya ya, nanti bisa kalian baca juga ini ya. Jadi ada penyempitan dari otot-otot pylorus. Nah, anaknya gimana? Klinisnya namanya penyempitan otot pylorus. Berarti kan pasase makanannya dari gaster ke usus halus dia terhambat. Anaknya sering muntah. Ya, muntah proyektil. Nah, dia muntah. Kemudian yang kita dapatin apa? Karena ada penyempitan di situ, biasanya kita ada jumpain adanya suatu mesh pada abdomen tengah atas. Nah, disitulah kita curiga ada suatu HPS. Tapi harus ada, Dok, benjolannya itu. Ya, nggak harus. Ya, kalau udah dari klinis kita curiga suatu HPS, ya kita lakukan USG. Ya. Nah, gimana, Dok, kita lakukan USG anaknya? Apa persiapannya, Dok? Anaknya perlu puasa nggak, Dok, supaya kelihatan? Anaknya tidak perlu puasa. Ya, anaknya suruh makan sekenyangnya, tetapi jangan sampai muntah. Ya, untuk kita melihat pelebaran dari ini. Yang penyempitan ini dia pelebaran maksimalnya. Kalau kita suruh makan lalu puasa dia lama-lama mengecil, nanti susah kita lakukan untuk USG untuk mencari lumennya. Nah, kalau anaknya kenyang otomatis itu kan akan mulai terbuka tuh yang menyempitnya itu. Nah, disitulah kita akan lihat ya berapa ketebalannya itu. Ya, anaknya tidak perlu puasa. Beda dengan suatu atresia. Nanti kalian pelajari waktu koas ya, atresia pasiennya untuk puasa, untuk melihat apa? Untuk melihat gallbladder. Nah, kalau ini kita nggak perlu lihat gallbladder, jadi pasiennya tidak perlu kita puasakan. Nah, ini contoh. Pyloric stenosis ya, ada caterpillar sign-nya. Dia gini deh, gasternya bergelombang gini deh. Caterpillar tahu, Dek? Tahu? Caterpillar? Ulat bulu ya? Ulat bulu apa? Ulat daun tuh nggak, Dek? Bentuk ulat daun tuh gimana? Dia kan badannya apa gitu, Dek? Apa namanya ya? Bisa bayangkan kan ulat daun itu? Dia berlobulasi gitu kan badannya. Bulat gitu, kayak ular daun, tahu kan? Ulat daun. Nah, inilah dia. Caterpillar sign. Ya, bulat, dia gini dia gasternya. Nah, bulat gini. Dia kan harusnya nih normal gini aja kan, nggak ada melengkung-lengkung gini. Nah, kalau sudah dapat ini kita curiga suatu HPS. Ya. Oke. Nah, ini dia. Dari USG bisa dapat? Bisa. Ya. Nah, inilah dia HPS-nya, lumen yang menyempit itu. Ini ada gaster, kemudian ini dia tergantung potongan ya. Kita lakukan potongan transversal, gambarnya jadi begini. Inilah kita ukur lumennya. Ya, bisa ini gaster, ini dia lumen yang menyempit. Ya. Piloriknya yang ini. Jadi ada gaster yang mengembang, tiba-tiba dia sempit gitu. Oke, nah ini tadi contoh yang pertama ya. Pyloric stenosis ya. Nanti dia ada gambaran mushroom sign, ini mushroom sign ya. Jadi begitu dia gasternya itu kan melebar tuh, masuk gitu kontras, kemudian dia pada saat bulbus duodenum itu dia nggak ini lagi. Dia menyempit, jadi ada seperti gambaran mushroom, dia gambaran jamur. Ya, nanti mungkin bisa kalian baca sendiri ya, Dek ya. Tapi hasilnya itu ini dia caterpillar sign nih dia. Suatu HPS. Oke, kemudian ini dari USG ya, saya bilang tadi modalitas pada anak-anak itu yang pertama itu dengan USG. Ya, kita lakukan USG. Oke, kemudian yang kedua atresia duodenum. Atresia apa artinya, Dek? Hah? Atresia apa, Dek? Tidak? Halo? Halo, Dek? Nggak ada yang tahu atresia? Atresia ani. Nah, apa coba atresia ani itu apa? Anusnya? Halo? Ya, ini kayaknya pada ini semua ya? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Iya, dokter. Atresia artinya apa, Dek?
Kok si Agustina aja yang jawabnya? Coba yang lain. Agustina tadi udah. Nah, mana daftarnya? Dari mana? Tidak ada lubang ya, Dok? Tidak ada lubang, jadi dia nggak terbentuk, ya kan? Jadi atresia itu dia tidak terbentuk, ya. Atresia duodenum berarti duodenumnya nggak terbentuk, gitu loh. Jadi, nah ini contohnya ya. Nah, ini yang normal ada duodenum, ya. Kemudian yang sini adalah duodenal atresia, ya. Dia nggak terbentuk. Ya, jadi ada stenosis duodenum, ada atresia duodenum. Kalau stenosis dia hanya penyempitan. Nah, kalau atresia duodenum dia tidak terbentuk duodenumnya. Nah, gimana dok gambaran secara radiologi? Nah, ini kita lihat dia ada double bubble sign namanya. Ini udara gaster, bisa nampak dek? Udara gaster, kemudian udara di bulbus duodeni. Nah, udara ke distalnya dia tidak ada. Karena apa? Karena kan dia atresia duodenum. Nggak mungkin masuk lagi udara ke bagian distal karena dia sudah menyumpat di sini. Jadi gambarannya itu ada double bubble, kita bilang ya. Double bubble, udara yang satu di gaster, yang satu lagi di bulbus duodeni. Itu artinya double bubble, ya. Dan gasternya akan dilatasi. Karena apa? Pasase udaranya tidak lancar ke bawah. Jadi udaranya numpuk hanya di sini saja. Kita lakukan pemeriksaan kontras, kita lihat udara masuk esofagus, udara masuk gaster, masuk pilorus, masuk bulbus duodenis, bagian. Nah, ini dia nggak lanjut lagi ke duodenumnya. Hanya sampai bulbus kan, jadi ini stagnan dia, putus di sini. Dia nggak ada lanjut lagi ke bawah. Ya, sedangkan kalau stenosis duodenum, ya stenosis berarti dia ada penyempitan, lumennya sempit. Nah kalau lumen sempit gimana udaranya? Masih bisa lewat ke distal atau tidak? Halo? Logikanya gimana, Dik? Bisa. Stenosis bisa. Ya, jadi udaranya masih bisa. Ya, jadi kalau dia ini kayaknya nggak ada contohnya di sini. Kalau dia stenosis duodenum, ini kan dari protopolus kita lihat nih, udara di gaster, udara di bulbus duodenum, habis itu nggak ada ke distal. Nah, kalau dia stenosis duodenum, sama seperti ini, gasternya juga melebar, namanya dia ada hambatan dari pasase udara. Bulbusnya juga melebar, ya, dia masih ada, kita lihat di sini lagi udara. Kadang dia sampai ke pelvic minor. Nah, tapi dia udaranya sedikit. Nah, itu kita sebut dengan stenosis. Nah, kalau kita masukin kontras, dia gambarnya sama seperti ini, tetapi dia ada masih sisa kontras lagi sedikit. Kita nampak di bawah, di bagian distal. Kalau ini kan total tidak ada nih. Nah, tidak ada. Berarti ini suatu atresia. Kalau dia stenosis, dia ada masuk, kontrasnya sedikit ke bawah. Gitu ya. Oke. Kemudian pemeriksaan berikutnya sialografi ya. Ini udah jarang ya. Sebenarnya udah jarang. Ini hanya yang penting kalian tahu nih bahwa ada pemeriksaan sialografi ya, tetapi kasusnya sendiri dia ada Malik pun saya sudah jarang melakukan ya. Saya melakukan ini terakhir kali waktu CPPDS. Waktu CPPDS itu udah kurang lebih setelah tamat saya sudah 11 tahun yang lalu. Ya, jadi ini kalau selama dia ada Malik saya terus terang saya belum pernah ngelakuin lagi nih. Ya, ini pemeriksaan atau investigasi radiologi konvensional pada salivary gland. Ya, penyakit-penyakit salivary bisa batu, inflamasi ataupun neoplasma. Kontraindikasi adalah parotitis akut. Karena apa? Karena kita sini melakukan tindakan invasif ya. Ya, jadi pasiennya ini pertama kita harus cari lubangnya dulu. Ini enggak dibikin ya.
Duktus Warsoni apa itu nggak bikin ya? Mana-mana yang perlu diapakan? Nggak ada ya. Nah, oke, jadi pertama ini pasiennya kita tentukan dulu duktusnya deh. Ya, ada duktus Warsoni, ada apa itu kita lihat dulu. Biasanya kita lakukan bantuan dengan bantuan jeruk nipis ya. Kita bukakan tuh dia di bawah ya, di sublingual. Ya kita ini kan kita bikin jeruk nipis, kita lihat mana dia ini ya duktusnya. Baru kemudian karena kalau kita rangsang dengan jeruk nipis dia pasti akan nampak ya. Kemudian kita masukkan jarum di situ. Jarum ya ke duktusnya itu dengan selang tipis kateter ya, biasanya pasien setelah kita masukkan kita suruh pasiennya merapatkan mulut ya biar dia nggak lari itunya jarumnya, karena nggak mungkin kita kita plester di dalamnya. Biasanya kita plester supaya pasiennya mengatup mulutnya, kita plester mulutnya dari luar biar dia nggak nganga, karena kok nganga dia akan jarumnya akan lepas. Baru kemudian kita untuk melihat duktus itu kelenannya di situ, di duktusnya itu apakah ada stone, apakah ada inflamasi, apakah ada neoplasma. Kita masukin kontras ya. Baru nanti kita lakukan di bawah fluoroskopi. Ya, di situ kalau ada stone dia akan ada nampak filling defect. Artinya apa? Kontrasnya tidak mengisi karena apa? Karena di situ ada batu. Nah, kalau inflamasi dia ada nampak irregular, ya bisa lumennya irregular, neoplasma atau ada tumor dia akan nampak juga seperti filling defect. Nah, ini contohnya ya, Dek ya. Ini alatnya. Nah, ini saya bilang alatnya ini di sini. Nah, kita lihat. Kita kadang kita bantu rangsang, kadang dia tidak nampak, Dek, mana lumennya. Biasanya kita bantu rangsang dengan, nah kemudian inilah alatnya tadi, kita masukkanlah jarum ini ke sini. Masukkan jarum ini yang udah nampak lubangnya ya Dek ya, jangan coba-coba tusuk. Kalau nggak nampak jangan, bahaya. Masukkan ke situ, kemudian pasien disuruh mengatup. Ini kontras sudah kita siapkan ya, di dalam speed ini. Biasanya kita bantuin, kita lakban itu ya mulut pasiennya biar nggak menganga. Karena dia menganga sedikit, langsung nanti nggak jadi dia terbuka, lepas jarumnya. Karena kita nggak kita lakban di dalam. Ya, jadi kemudian masukkan ini, kita lihatlah salurannya. Nah, inilah dia contohnya. Masukkan ke sini terus. Nah, ada struktur. Ini penyempitan struktur ya, biasanya bisa diserta awalnya dari infeksi bisa. Ya, ini duktusnya, kemudian ini struktur ya. Kemudian nah ini. Nah, ini dia irregular, ini suatu inflamasi ya, kita lihat nih. Ya, kemudian nah, ini juga sialiektasis ya. Oke, ini contohnya dia melebar-lebar duktusnya ini. Ya, bisa karena neoplasma ya. Ini begini, bisa karena ada mesh. Oke. Nah, yang berikutnya adalah esofagografi. Dek, ini nanti kita istirahat sampai jam 12 ya, Dek ya? Istirahatnya jam berapa? Enggak, istirahatnya jam 12 sampai jam 1 kan? Iya, Dok. Ya, maksudnya istirahat aja biar kalau lanjut 2 jam nanti kaliannya agak bosan kali ya. Nanti kita istirahat jam 12 ya. Nanti masuk lagi jam 1 gitu kan? Ya, Dok. Nah, jadi jam 12 sampai 1 yang mau sholat, yang mau makan ya nanti kita lanjut lagi jam 1 ya. Ya, Dok. Ini 10 menit lagi masih ada waktu ya, kita lanjut. Yang kedua adalah esofagografi. Ini tuh apa sih, Dok, esofagografi? Ya. Esofagografi itu adalah pemeriksaan untuk esofagus, pemeriksaan radiologi untuk esofagus, ya. Jadi ini kita perlu kontras untuk melihat kelainannya. Bisa barium sulfat, bisa juga yang water soluble, ya, yodium biasanya. Jadi sekarang itu esofagus ini dengan kontras barium itu sudah mulai jarang kita lakukan. Ya. Nah, biasanya apa? Sebelum kita melakukan esofagografi, pasiennya perlu persiapan enggak? Kira-kira pasiennya kan kalau dia pemeriksaan radiologi kan sering tuh suruh puasa gitu kan. Kalau esofagografi, kira-kira pasiennya perlu puasa enggak, Dik? Hah, Hasian? Pasiennya perlu puasa enggak?
Per Ya, perlu dok. Tidak dok, tidak dok. perlu. Nah, makanya nggak konsentrasi. Ya, jadi kan yang kita nilai esofagus. Pasien tidak perlu puasa. Ya, pasien tidak perlu puasa. Yang perlu kita lakukan apa pada pasien ini sebelum kita lakukan pemeriksaan pemeriksaan esofagogram? Jadi jangan udah Bu, masuk Bu, ini minum. Nah, nggak gitu. Ya, pasien kalau kita tidak misalnya kita tidak ada kontras yang water soluble. Kita hanya punya barium nih, kita di puskesmas punya barium tapi kita ada alat fluoros misalnya. Kita nggak ada water soluble, karena water soluble itu mahal ya dia. Satu botol itu aja, saya nggak tahu sekarang 300-an kayaknya. Ya, jadi itu mahal. Jadi kita hanya punya barium. Nah, barium harus diencerkan ya dia. Diencerkan itu sekitar 3-4 ya pengencerannya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan barium. Ayo Bu, masuk, minum. Apa gitu aja kita lakukan. Habis itu minum kita bikin fotonya, kita fluoros. Atau ada persiapan lain nggak kira-kira? Tadi pasien sudah tidak puasa, tidak perlu puasa kalau esofagus. Kemudian persiapan lain apa, Dek? Pasien, kita kan nggak tahu nih dari dokternya, mungkin dia keluhannya ini esofagitis, nah, kadang ataupun curiga struktur, itu dari klinis. Kemudian klinisi mau minta kita untuk melakukan esofagografi. Nah, yang kita lakukan apa? Di rumah sakit kita hanya punya barium. Tidak ada water soluble. Yang kita lakukan apa? Pasien, jangan lupa, pertama pasien dites minum dulu dengan air putih. Ya, tes minum. Pasien ada tersedak nggak? Kalau minum aja pasiennya tersedak atau batuk, ya, jangan kita lakukan barium sebenarnya. Bahaya. Ya, kenapa dok nggak lakukan barium? Karena apa? Nanti pada saat dia minum barium, dia batuk, barium itu masuk ke bronkus, bronkus, bahaya, bisa terjadi membeku di situ bariumnya, nggak mungkin keluar. Pasien bisa meninggal karena aspirasi. Ya. Kalau udah tes batuk begitu, kalau ada pasien tes minum kemudian pasien batuk tersedak, kita hanya punya barium, sebaiknya kita rujuk saja. Ya. Karena kita takutkan itu masih air putih dia tersedak ya. Barium ini dia seperti apa gitu, Dek? Kapur, tau kan? Kapur itu yang dicairkan gitulah. Nah, itu kalau dia masuk ke bronkus lama-lama dia bisa membatu. Ya kalau langsung dilakukan bronkoskopi. Kalau ada alat, kalau tidak ada alat itu dia akan membatu di situ, lama-lama bronkusnya tertutup, lama-lama nggak bisa napas, lama-lama pasien mati, meninggal. Ya, jangan lupa pasien tes minum dulu. Ya. Oke. Nah, kalau menggunakan water soluble, kalau diaspirasi tidak begitu bahaya. Karena apa? Karena dia tidak ada kapurnya ini. Ya, dia hanya cairan. Nah, tapi kalau kita hanya pakai barium, itu jangan coba. Kalau ini langsung aja pasiennya rujuk. Yang kita takutkan saat kalian suruh tuh pasien minum barium, tiba-tiba pasiennya batuk. Itu batuk terbuka saluran nafas, masuk ke bronkus. Nah, gawat. Ya. Karena itu dia cepat dia akan membatu gitu dia. Namanya kapur, lama-lama dia akan membatu, tertutuplah bronkusnya itu, pasien nggak bisa napas, lama-lama gagal napas, pasien akan meninggal. Ya, itu yang penting dari sini, esofagografi. Jadi kan jangan sampai lupa, itu pasien suruh tes minum dulu. Ya, itu yang selalu saya bilang sama PPD saya, kalau dari esofagografi, pasien suruh tes minum. Ya. Nah, kalaupun memang dia kalau ada water soluble agak lebih aman. Ya, tapi tetap kita pasien suruh tes minum dulu. Oke. Nih, kemudian indikasinya apa saja sih? Untuk melihat esofagus, struktur, motility disorder, hiatus hernia, dan esofagitis. Atau suspek GERD. Ya, kemudian ada dispagi. Ya, kemudian ada chest pain. Ya, chest pain yang tanpa kelainan jantung. Ya, misalnya varises bisa ya.
Kemudian postoperatif anastomosis ya untuk melihat anastomosenya bagus atau tidak ya. Kemudian dimulai dengan barium encer dan kental ya. Biasanya sih kita yang encer aja deh ya, karena tadi takut aspirasi itu ya. Nanti tambah kental dia tambah masuk dia di ini, tambah masuk dia di bronkus itu tambah cepat dia membeku. Ya, atau dengan larutan kontras non ionik bila dikhawatirkan ada perforasi dan anastomosis yang bocor atau bila ditakutkan curiga adanya suatu aspirasi. Ya. Oke. Nah, saya tambahin ya ini kayak orang. Jadi esofagografi itu dia hanya kontras barium saja, Dok, atau kontras yang water soluble aja, Dok. Nah, apakah dia bisa single kontras atau double kontras? Kan gitu. Jadi kalau dalam pemeriksaan kontras itu kita jangan lupa itu ada dua deh. Ada single kontras, ada double kontras. Single kontras itu apa? Single kontras itu kita menggunakan zat seperti barium, seperti larutan yodium, ya. Nah kalau si double kontras itu kita menggunakan zat lain. Biasanya kita pakai adalah udara. Karena apa? Karena kalau dia single kontras saja, kelainan yang sangat kecil sekali itu bisa miss ketutupan oleh kontras. Ya. Misalnya ada polip yang kecil di esofagus, kita pakai single kontras. Ketutupanlah itu polip itu. Nah, gimana Dok supaya kita tahu? Kita pakai double kontras. Double kontras itu apa? Double kontras itu memasukkan udara. Gimana sih Dok masukin udara di esofagus? Nggak bisa bayangin kan? Masukin udara gimana sih? Di esofagus kita masukin kateter gitu, baru kita pompa ke mulutnya. Ya nggak mungkin gitu kan. Kalau dari kolon mungkin bisa. Kalau dari kolon gitu kita masukkan kateter yang ada speed, ya. Kemudian kita udara kita masukkan, kita ambil udara dari speednya itu, kemudian kita masukkan. Itu kalau dari kolon, ya. Nah kalau dia dari barium mil, ya barium mil itu diminum ya dek ya. Barium enema itu dari bawah, barium mil itu diminum. Gimana caranya kita memasukkan kontras udara? Kan itu. Biasanya kita gunakan ya kalau di sini, kalau dulu saya itu ada beberapa rumah sakit yang gunakan tablet effervescent tablet karena itu ada gasnya kan, ada gasnya. Atau kita gunakan Sprite. Ya, pasien kita suruh minum Sprite. Ya, setelah kita masukkan kontras kan udah single tuh. Jadi pemeriksaan yang pertama dia dengan single dulu, kita telusuri pakai fluoros ya. Nah, kita setelah kita tes minum, kemudian kita posisiin pasien di atas meja fluoros ya. Kalau biasanya pasien kita berdirikan ya, Dek ya, supaya lebih bagus dia lihatnya esofagus. Kemudian pasien kita suruh menelan kontras, tapi ditahan dulu di mulut. Kemudian kita atur posisi fluoros kita, setelah kita ready, alat kita sudah ready, baru kita suruh pasien menelan kontras. Kita telusurilah itu dari esofagus yang proksimal, medial, sampai esofagus gastrik kita nilai. Nah, setelah itu kita masukkanlah yang tadi itu, bisa Sprite, bisa effervescent, kita suruh lagi pasiennya menelan. Menahan di mulut, setelah alat kita ready, baru kita lakukan fluoros. Nah, itu masuklah gambaran udaranya. Ya, jadi kalau ada kelainan yang kecil, itu akan terlihat dengan double kontras. Kalau single kontras, itu seringnya miss. Kalau misalnya ada kelainan yang sangat kecil. Yang kecil lah misalnya. Itu bisa miss gitu. Tapi kalau double kontras, biasanya kita kelihatan. Ya. Oke. Ini normal esofagus ya, Dek ya. Ini normal. Dia ada beberapa penyempitan. Nanti secara anatomi kamu belajar ya. Dia ada 4 titik penyempitan. Salah satunya di arcus aorta. Ya, itu tidak apa-apa. Itu bukan penyempitan yang abnormal. Ya, nanti belajar anatomi. Kayaknya udah jam 12. Kita istirahat dulu kayaknya, Dek ya. Ya. Nanti kita lanjut. Nanti kita lanjut kasus yang baru. Maksudnya biar kalian pun nggak bosen ya langsung 2 jam gitu. Ya, kita stop dulu, mungkin yang mau makan, mungkin ada yang udah lapar karena tadi lanjut ya, habis kuliah, sebelum kuliah saya ada kuliah lagi ya, lanjut lagi, kita isoma dulu. Oke, kita isoma, nanti kita lanjut kasusnya.